bisa on-kan kamera, silakan. Ya, kayak Marsetio ini on kamera. Oke. Pak Guru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, pada kesempatan siang hari ini berjumpa lagi dengan Pak Guru. Ya, pada siang hari ini sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, Pak Guru awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, Pak Guru ingatkan kembali, tolong yang videonya masih off atau kamera di HP-nya masih off untuk di-on-kan terlebih dahulu. Ya, nah ini Citra Rara sudah on kamera, yang lain tolong di-on-kan dulu. Ya, videonya di-on-kan sebentar, di-on-kan. Nanti ketika ada gangguan jaringan baru di-off-kan. Ya, silakan di-on-kan terlebih dahulu. On-kan. Nggak ada yang mau di-on kecuali Marsetio ini. Oke, nah, Pak Guru mulai. Nah, di sini kita sudah masuk di bab kedua. Ya, ini tentang vektor. Ya, ini nanti ada tugasnya nanti yang kita selesaikan. Terlihat di handphone kalian terlihat? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa Pak Guru ajak kalian untuk semangat ya, walaupun kondisinya siang tapi tetap semangat. Ketika Pak Guru bilang apa kabar hari ini, kalian jawab alhamdulillah luar biasa. Yes, gitu ya. Ya supaya semangat, ya ngantuk ya walaupun siang tetap semangat ya, dimana ini energi yang membutuhkan energi paling besar ketika siang-siang seperti ini. Oke, coba Pak Guru tanya, apa kabar hari ini? Halo? Suaranya Pak Guru jelas? Halo? Halo? Terdengar suaranya Pak Guru? Oh, putus-putus. Ulang. Apa kabar hari ini? Halo? Alhamdulillah, semangat. Yes. Bener nggak sih, Pak? Ya, betul. Oke, jadi alhamdulillah luar biasa. Yes, gitu ya. Oke. Ya, di sini Pak Guru lanjutkan tentang konsep vektor. Nah, ini kemarin kita akan mempelajari dari vektor yang sudah pelajari di awal kemarin pertemuan pertama ya. Nah, tujuannya kan ini ya, setelah mengamati dan mendiskusikan konsep vektor, siswa dapat menggambar vektor, resultan vektor, komponen vektor, serta menghitung besar dan arah resultan vektor. Oke. Nah, kemudian tujuan yang kedua dari pembelajaran ini, setelah siswa dapat menghitung besar dan arah resultan vektor, siswa dapat melakukan percobaan untuk menentukan resultan dua vektor sebidang secara tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menerapkan operasi vektor dalam pemecahan masalah sehari-hari dengan tepat. Suara Pak Guru terdengar jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah mempelajari ini ya, besaran vektor kan kemarin sudah ada dua ya, vektor dan skalar. Nah, sekarang yang ini Pak Guru tambahkan tentang perkalian vektor. Kemarin Pak Guru belum mengajarkan ini. Nah, makanya Pak Guru tambahkan di sesi ini. Ya, sesi ini Pak Guru tambahkan tentang perkalian vektor. Nah, jadi di dalam vektor itu ada dua jenis perkalian, Mas Mbak. Nah, perkaliannya ada perkalian skalar atau perkalian dot product. Nah, perkalian skalar itu berarti yang seperti apa? Ini perkaliannya bentuknya titik. Ketika ada I dot I, J dot J, K dot K, itu nilainya 1. Jadi vektor satuannya itu sama jika I dikali I atau I dot I, kemudian K sampai dengan K dot K itu nilainya 1. Berbeda dengan ketika vektornya berbeda.
jika I dot J, ya ini I dot J dot K dot I nilainya 0. Ya, itu untuk perkalian dot produk atau perkalian skalar. Kemudian untuk perkalian vektor atau sering kita sebut sebagai cross product. Nah, di dalam perkalian cross product atau vektor, nah nilainya 1 itu jika vektornya itu berlainan. Ya, vektor satuannya berlainan. Contohnya ada I cross J hasilnya K. Ingat-ingat ketika I cross J hasilnya K. J cross K hasilnya I. K cross I hasilnya J. Nanti kalian ingat-ingat ini. Ya, ingat-ingat ini. Karena apa? Nanti ketika ulangan, ini juga Pak Guru ingat, Pak Guru keluarkan. Ya, ingat-ingat ketika ada I cross J. Ingatnya ini di dalam segitiga. Ya, kalau dalam segitiga itu ada I, nah I-nya di atas, J, K. Jadi I, J, K. Gitu ya. Ingat-ingat ketika ada I cross J, hasilnya K. J cross K, hasilnya I. K cross I, hasilnya J. Ya, coba Pak Guru tanya, bisa hafal ini? Hafal? Halo? Halo? Terdengar? Terdengar, Pak. Putus-putus enggak? Suaranya putus-putus enggak Pak Guru? Enggak, Pak. Enggak ya. Ya, kalau Pak Guru tanya coba ketika I cross J hasilnya apa ya? I cross J hasilnya? I cross J hasilnya K. K. Kalau J cross K hasilnya I. K cross I hasilnya C. Oke, sekarang Pak Guru stop share ya. Kalau misalkan Pak Guru tanya sama sama Dwi, I cross J hasilnya apa Dwi? I cross J hasilnya? Ingatnya IJK ya. Ketika Pak Guru I cross J atau I cross J hasilnya K. Kalau J cross K hasilnya apa ya tadi? J cross K hasilnya I. K cross I hasilnya Oke, pinter. Sip. Berarti sudah bisa. Nanti tinggal dibalik ya. Ketika dibalik ke sana arahnya nanti tandanya negatif ya. Tandanya negatif. Ya, ketika dibalik, ketika Pak Guru tanya kebalikannya, contoh. Ini Pak Guru share screen lagi. Ya, share screen lagi nih. Contohnya ketika yang ini yang negatif, Pak. Nah, ketika nanti vektornya ini, ya Pak Guru tuliskan di mana di sini ya. Penambahan di mana ya? Nih, di sini aja Pak Guru tambahkan. Konsepnya itu bentuk segitiga, Mas Mbak. Ya, jadi konsep untuk vektor itu bentuknya segitiga. Ya, di mana segitiga ya, jadi bilangan segitiga. Ya, ini konsepnya di sini tuh ada I. Awalnya kan I cross J, I cross J. Nah, hasilnya kan K ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Ya, di sini ada J cross K. Ya, di sini itu ada J cross K. Konsep awalnya tuh ini. Nah, ini J cross K, J cross K. Hasilnya apa? I. Kemudian jika ada K cross I, hasilnya apa? J. Nah, ketika dibalik, contoh dibalik seperti apa sih Pak? Contohnya gini, J cross I sama dengan min A. Ya, jadi dibalik nanti tandanya K-nya negatif. Begitu pula yang ini. Ya, begitu pula yang ini. K cross J sama dengan min I. Seperti ini. Nah,
Ini yang di atas itu ketika positif berarti searah dengan jarum jam. Ketika yang di bawah ini ketika tandanya negatif berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti ketika yang di bawah ini I cos K sama dengan min C. Ini untuk vektor satuan, Mas Ba. Ingat-ingat ya, yang di atas ini berarti searah jarum jam, searah jarum jam. Yang di bawah berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam. Nah, ingat-ingat. Ya, nanti silakan kalian bisa share screen di screenshot boleh. Nah, ini konsepnya. Jelas ya? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Ingatnya itu. Kemudian Pak Guru lanjut kembali. Ya. Sekarang di sini ya, ini ada yang masuk sebentar. Ini ada teman-teman dari kelas 10 MIPA 5 dan 10 MIPA 1 yang baru join. Oke. Ya, Pak Guru lanjutkan kembali. Nah, sini. Nah, ini kemarin kita sudah mempelajari ini ya, pengertian vektor. Nah, itu kuncinya ada 3 ya. Apa saja? Syarat pengertian vektor dalam penulisannya pertama apa ya? Ditulis halo. Halo. Terdengar suara Pak Guru? Benar, Pak. Ya. Apa saja ya kemarin ya? Ditulis tebal ya. Ya, ditulis tebal. Kemudian selain ditulis tebal dikasih apa ya? Dikasih apa ini? Garis ya. Tanda Dikasih panah. garis ke atas. Oke, kemudian apalagi? Hurufnya kecil juga dikasih garis atas. Itu ya. Oke, itu sudah kita pelajari kemarin di pertemuan kemarin. Nah, ini pengertian vektor kemarin juga kita sudah mempelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara menggambar vektor. Nah, sekarang perhatikan. Ini cara untuk menggambar vektor ya. Nanti bisa kalian lihat dari video ini. Halo, jelas ini? Terdengar tidak ya? Suara Pak Guru terdengar? Halo? Terdengar suara Pak Guru? Dengar, Pak. Oke, sekarang perhatikan. Nah, Pak Guru punya sebuah vektor. Nah, di situ ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Nah, nanti kita suruh gambarkan vektor resultan dari C ditambah B dengan cara metode jajar genjang. Kemudian yang kedua, gambarkan resultan pada pada mana tadi? Ya, pada ini. Ya, jadi ada 3 contohnya. Ya, jadi R sama dengan C plus B menggunakan cara jajar genjang. Kemudian yang kedua, menggambarkan resultan dengan vektor C ditambah vektor B ditambah vektor A dengan metode poligon. Kemudian yang ketiga, sama ya, menggambar resultan dari vektor B dikurangi vektor C ditambah vektor A. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana cara menggambarnya. Nih, Pak Guru kasih video. Silakan kalian lihat. Nah, Pak, share screen-nya nggak ada, Pak. Gimana? Nggak Apa? ada share screen-nya, Pak. Oh, nggak ada share screen-nya. Oke, Pak Guru share screen. Sebentar. Belum ada share screen-nya ya. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Ya, share screen-nya belum ada. Tunggu sebentar. Mana ya ini videonya? Ini video untuk cara menggambar dari resultan vektor. Ya, jadi ada 3 cara dalam menggambarkan. Sebetulnya ada 2 ya. Ada jajar genjang sama metode poligon. Nah, cuman di dalam metode jajar genjang itu dianggap
mungkin hampir sama dengan metode poligon, makanya dituliskan 2 ya, dituliskan 2. Ini sudah terlihat? Belum terlihat? Hai semuanya, saya Oke, sebentar. Tadi ya. Allahumma shalli wa sallim ala ya sebentar. Videonya kok hilang kok. Sebentar. Coba guru download nih yang cara supaya praktis menggambarnya ini. Pak Guru share screen dulu. Oke, Pak Guru share. Ada vektor C. Ya, Pak Guru share screen. Ini arahnya adalah ke kanan. Untuk soal yang pertama di sini bisa kita lihat gambar result. Pak Guru share screen. Oke, sudah banyak yang masuk. Oke, ini sebagai tambahan jam kita ya di dalam penentuan vektor satuan atau vektor di dalam penggambaran vektor, bisa cara jajar genjang ataupun dengan cara poligon. Sudah terlihat ya? Udah, Pak. Oke, ini Pak Guru perhatikan dulu di sini. Ya, di sini itu kan ada tiga gambar. Nanti kalian disuruh menggambar yang pertama itu ada resultan di mana C ditambah B dengan metode jajar genjang. Ini vektornya itu ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Kemudian yang kedua itu ada vektor ada resultan di mana C ditambah B ditambah A. Caranya itu dengan poligon. Kalau yang pertama dengan jajar genjang. Kemudian kalau yang ketiga itu sama dengan yang kedua, caranya dengan metode poligon. Nah, sekarang silakan kalian bisa perhatikan video ini. Untuk tugas nanti kita membuat gambar vektor dengan dengan 2 metode ya, metode jajar genjang dengan metode poligon. Perhatikan sekarang caranya seperti Untuk apa. soal yang pertama di sini bisa kita lihat gambar resultan dari vektor C ditambah dengan vektor B. Ini dengan metode jajar genjang. Baik, di sini akan kita gambar. Ini resultannya. Pertama-tama langkahnya adalah kita akan menggambar vektor C terlebih dahulu. Vektor C di sini kita gambar. Kemudian di sini akan kita gambar yang berikutnya adalah vektor B. Karena di sini dengan metode jajar genjang berarti vektor B kita letakkan di awal kita menggambar vektor C. Jadi di sini ada vektor B. Kemudian dari sini, dari vektor C dan vektor B, di sini akan ada resultan. Nah, cara menggambar resultan di sini dari vektor B kita tarik garis. Ini yang sejajar dengan vektor C. Panjangnya juga sama seperti vektor C. Kemudian dari vektor C dan garis ini tadi kita tarik juga garis. Ini yang sama dengan vektor B, panjang dan arahnya. Sehingga dari perpotongan ini akan kita tarik garis dari awal kita menggambar vektor C dan vektor B. Nah, sehingga di sini ada garis. Garis tengah ini adalah resultan dari vektor C ditambah dengan vektor B. Ini adalah yang pertama. Belum ke sini, betul. Untuk yang kedua, di sini gambar resultan dari vektor C ditambah dengan vektor B ditambah vektor A. Ini adalah metode poligon. Karena yang ditanyakan adalah metode poligon, jadi di sini pertama-tama kita akan menggambar vektor C, kemudian ditambah dengan vektor B. Karena di awal tadi kita menggambar vektor B ini tepat di awal kita sebelum menggambar vektor C, jadi di awal mula ini adalah metode jajar genjang. Untuk metode poligon kita akan menggambar di sini. Jadi dari ini akan kita lanjutkan vektor B.
Kemudian di sini ditambah dengan vektor A, berarti di sini dari ujung ini, ujung panah ini akan kita gambar vektor A. Nah, berhenti di sini, dari awal mula dengan sampai akhir ini akan kita tarik garis. Ini adalah resultan dari vektor C plus vektor B plus vektor A. Nah, ini adalah pembahasan untuk nomor 2. Sekarang yang ketiga adalah gambar resultan dari vektor B negatif vektor C ditambah vektor A. Ini metodenya juga poligon. Nah, di sini pertama-tama kita gambar vektor B. Vektor B. Kemudian di sini ada negatif vektor C. Di sini bisa kita lihat untuk vektor C ini arahnya adalah ke kanan. Berarti apabila di sini negatif vektor C, di sini arahnya berlawanan dari vektor C. Sehingga di sini arahnya menjadi ke kiri, di sini negatif. Kemudian di sini ditambah dengan vektor A. Ujung ini, ujung panah akan kita gambar vektor A. Nah, dari awal mula sampai tempat tujuan atau akhir, di sini kita akan gambar panah. Nah, inilah yang disebut resultan dari vektor B negatif vektor C positif vektor A. Ya, mudah sekali bukan? Selamat mencoba. Apabila Oke, itu untuk bisa kita lihat untuk di cara sini menggambar. Jelas ya? Itu untuk cara menggambar. Halo? Halo? Bisa dengar Pak Jelas, Guru? Oke, jelas ya? Ya, ini ada yang masuk. Ya, itu untuk konsep menggambar. Jadi konsep menggambarnya itu, vektor itu dibedakan caranya. Yang pertama dengan cara jajar genjang, yang kedua dengan cara poligon. Ya, kalau untuk cara jajar genjang, ya menggambar vektornya berarti dari pangkal, ya dari vektor A, kemudian dari pangkal menuju pangkal. Ya, jadi dikasih garis pertolongan. Ya, ulang lagi. Mungkin ini yang baru masuk. Silakan bisa perhatikan kembali. Ini yang baru masuk. ke bawah dengan Ini karena B. konsep ini penting banget. Kemudian di sini juga ada vektor Kebanyakan B, arahnya banyak adalah ke atas yang dengan belum B. paham tentang konsep Kemudian ini. di sini juga Ya, ada vektor C, ini Ada yang arahnya masuk. adalah ke kanan. Untuk soal yang pertama di sini bisa kita lihat perhatikan untuk konsep menggambarnya. resultan dari vektor C ditambah dengan vektor B. Ini dengan metode jajar genjang. Baik, di sini akan kita gambar. Ini resultannya. Pertama-tama langkahnya adalah kita Ini akan butuh kalian menggambar konsentrasi di dalam vektor C menggambar terlebih ini. dahulu. Ya, jadi Vektor C di sini perhatikan kita gambar. caranya. Nah, itu di situ Kemudian, di sini ada ujung, akan kita gambar ada yang pangkal. berikutnya adalah vektor B. Karena di sini dengan metode jajar genjang, Nah, ini berarti metode jajar vektor B genjang. kita letakkan di awal kita menggambar vektor C. Jadi di sini, diawali ada dari vektor titik B. pangkal ya. Untuk kemudian jajar dari genjang. sini, dari vektor C dan vektor B, di sini akan ada resultan. Nah, cara menggambar resultan di sini dari vektor B kita tarik garis. Ini yang sejajar dengan vektor C. Panjangnya juga sama seperti vektor C. Kemudian dari vektor C dan garis ini tadi kita tarik juga garis. Ini yang sama dengan vektor B, panjang dan arahnya. Sehingga dari perpotongan ini akan kita tarik garis. Dari awal kita menggambar vektor C dan vektor B. Nah, sehingga di sini ada garis. Garis tengah ini adalah resultan dari vektor C ditambah dengan vektor B. Oke, sampai sini dulu. Jelas tidak? Dari untuk soal gambar yang pertama, metode jajar genjang, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau tanya? Halo? Ada yang mau ditanyakan untuk cara yang pertama, metode jajar genjang? Enggak ada, Pak. Ya ada? Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada. Jelas semuanya ya? Jadi kuncinya itu, ya kuncinya ketika menggambar vektor untuk jajar genjang,
kan ada pangkal, ada ujung. Nah, nanti ketika menggambar vektor yang kedua itu dimulai dari pangkalnya, jangan dari ujung. Ya. Jadi jangan dari ujung tapi dari pangkal. Pertama kali kita menggambarkan dari titik pangkal, ujung. Nah, itu kita tarik ya dari pangkalnya ke atas untuk menentukan vektor jajar genjang, resultan vektor jajar genjang. Oke. Berikutnya ini supaya tambah jelas lagi untuk metode Ini poligonnya. adalah yang pertama. Untuk yang kedua, di sini gambar resultan dari vektor C ditambah dengan vektor B ditambah vektor A. Ini adalah metode poligon. Nah, ini untuk poligon. Karena yang Perhatikan. ditanyakan adalah metode poligon. Jadi di sini pertama-tama kita akan menggambar vektor C. Ingat positif C-nya arahnya ke Vektor kanan. C. Kemudian ditambah dengan vektor B. Karena Arahnya di awal positif. tadi kita menggambar vektor B ini tepat di awal kita sebelum menggambar vektor C. Jadi di awal mula ini adalah metode jajar genjang. Untuk metode poligon kita akan menggambar di sini. Jadi dari ini akan kita lanjutkan vektor B. Kemudian di sini ditambah dengan vektor A, berarti di sini dari ujung ini, ujung panah ini akan kita gambar vektor A. Nah, berhenti di sini. Dari awal mula dengan sampai akhir ini akan kita tarik garis. Ini adalah resultan dari vektor C plus vektor B plus vektor A. Nah, ini adalah pembahasan untuk nomor 2. Sekarang yang ketiga adalah gambar resultan dari vektor B negatif vektor C ditambah vektor A. Ini metodenya juga poligon. Poligon. Nah, di sini pertama-tama kita gambar vektor B. Vektor B. Kemudian di sini ada negatif vektor C. Di sini bisa kita lihat untuk vektor C ini arahnya adalah ke kanan. Berarti apabila di sini negatif vektor C, di sini arahnya berlawanan dari vektor C. Sehingga di sini arahnya menjadi ke kiri. Di sini negatif. Kemudian di sini ditambah dengan vektor A. Ujung panah akan kita gambar vektor A. Nah, dari awal mula sampai tempat tujuan atau akhir, di sini kita akan gambar panah. Nah, inilah yang disebut resultan dari vektor B, negatif vektor C, positif vektor A. Ya, mudah sekali bukan? Selamat Oke. Jelas ya, itu untuk penggambaran vektor. Nah, nanti sebagai refleksinya, ya, jadi tugas. Nah, ini tugas untuk penambahan di dalam konsep supaya kalian lebih jelas lagi dalam mengenai menggambarkan resultan vektor. Nah, nanti di sini sudah Pak Guru kasih sama caranya. Nah, tinggal kalian mencari resultan vektornya dari A min B dengan cara segitiga. Ya, bukan poligon ya, tapi cara segitiga. Tinggal kalian gambar A, B, C. Nah, nanti resultannya seperti apa. Kemudian ini ada yang masuk sebentar. Ya. Kemudian yang kedua itu dengan cara poligon. Dengan cara poligon berarti dengan cara yang tadi. Ya, resultan vektornya apa? Ya, A ditambah B ditambah C dikurangi D, cara poligon. Terakhir dengan cara jajar genjang. Ya, vektornya C ditambah D dengan cara jajar genjang. Nanti silakan kalian bisa bekerja sama dengan teman satu kelompok atau dengan teman satu kelas. Ini kan berbeda kelas ya. Bisa dengan teman satu kelompok satu kelas boleh, bisa berbeda dengan teman satu kelasnya juga boleh ya. Nanti ketika kalian kesusahan dalam pengiriman di dalam ruang kelas, silakan kalian bisa japri ke Pak Guru ya lewat WA ya bisa, atau kalian juga bisa menggunakan media classroom ya. Classroomnya juga bisa nanti kalian gunakan ya. Classroomnya pakainya ruang kelas. Bagus kalau misalkan mau pakai ruang kelas, kirimnya ke ruang kelas juga boleh. Pak nggak bisa kirim ke ruang kelas, bisa kalian manfaatkan tentang WA pribadi ya, atau WA grup kelas. Nanti japri ke Pak Guru. Itu
Ada yang mau ditanyakan tentang konsep menggambar vektor? Ini cuma tambahan, ya tambahan yang kemarin sempat Pak Guru belum menampilkan foto ini, tapi sudah video ini, tapi sudah terpotong. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan konsep untuk menggambar vektor? Diingat kembali, ya. Ini untuk tugasnya. Untuk tugas menggambar vektornya ini nanti bisa dikumpulkan paling lambat hari Selasa minggu depan. Ya, Selasa minggu depan ya menggambarnya bisa menggunakan, kalian bisa mau pakai video, Pak. Saya mau di video lah, Pak. Boleh, misalkan mau dibentuk video, hasil video gambarnya kemudian dikirim ke Pak Guru, itu berarti lebih bagus lagi. Ya, Pak, saya mau bentuknya gambar saja, bentuknya foto. Ya, boleh. Kalian bisa gambar kemudian difoto, hasilnya juga boleh. Mau dibentuk video, saya mau tak gambar video aja lah supaya dikasih penjelasan ini caranya vektor A, dan seperti itu ada penjelasan juga boleh, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, itu saja dari Pak Guru penambahan tentang menggambar vektornya. Nanti konsep menggambar vektor ini ya nanti biasanya sering keluar ketika pas pembuatan, ketika di soal PTS ya, nanti biasa Pak Guru keluarkan untuk menggambar sketsa vektor. Ya, jadi ada resultan vektor A, misalkan plus B dan seterusnya, gambarkan dengan metode jajar genjang atau gambarkan dengan metode poligon dan seterusnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Ini ada yang terlambat nggak apa-apa. Nanti bisa Pak Guru tambahkan di lain kesempatan, dan pertemuan minggu depan kita akan perdalam lagi dalam penghitungan perkalian vektor ya menggunakan dot product dan cross product. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang atau minggu depan. Itu kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, Pak Guru akhiri ya pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk semangat belajar walaupun kondisi masih pandemi ya, masih bertatap maya, belum tatap muka. Pak Guru berharap kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan kalian, kemudian jaga pola makan kalian supaya kalian bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Itu saja dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Guru, stop. Ya, boleh langsung ya. Boleh langsung meninggalkan room nggak apa-apa.